forget to subscribe, press the bell, and hit the like button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi di channel Mathwitzy. Kali ini Kazi bakalan jelasin cara awet muda dalam program linier untuk matematika wajib kelas 11. Salam sehat semuanya, love. Cara awet muda dalam menentukan tanda pertidaksamaan dalam sistem pertidaksamaan linier yang biasanya muncul dalam program linier. Di sini, jika terdapat suatu diagram kartesius di mana terdapat 3 tanda yang akan Kak Aziz jelasin di sini, yaitu nih garis warna hitam adalah grafik sistem pertidaksamaan linier, panah berwarna merah ke bawah merupakan arah arsiran daerah himpunan penyelesaian atau DHP sistem pertidaksamaan linier atau SPTL yang mendekati titik O dengan koordinat 0,0. Selanjutnya, untuk panah ke atas yang berwarna ungu merupakan arah arsiran daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier yang menjauhi titik O dengan koordinat 0,0. Misalkan di sini terdapat daerah 1 dengan X-nya positif, dan Y-nya positif. Jika ada suatu grafik pertidaksamaan linier dan arah arsiran dari himpunan penyelesaiannya itu adalah mendekati 0, maka tandanya kurang dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia arah arsirannya mendekati 0, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Lanjut ke si daerah 2 atau ketika X-nya negatif dan Y-nya positif. Ketika ada suatu grafik pertidaksamaan di sini dan arah arsirannya itu mendekati 0 atau ke arah 0, maka dia tandanya lebih dari sama dengan. Jadi kebalikan ya dengan daerah 1. Dan juga ketika arah arsirannya itu menjauhi 0, tandanya tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, berkebalikan ya di sini dengan daerah 1. Nah, daerah 3 karena dia sama-sama bilangan 3 di sini sama dengan 1, kotaknya warna kuning, berarti dia sifatnya sama walaupun di situ semua X negatif dan semua Y negatif, tapi ketika ada grafik pertidaksamaan yang arahnya mendekati 0 atau menuju 0, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan yang daerah 1 ya. Begitu juga dengan si panah menjauhi 0 atau arsirannya menjauhi 0, maka tandanya lebih dari sama dengan. Nih, sama ya kayak daerah 1. Nah, si daerah 4 ini juga daerah yang sama sifatnya dengan daerah 2, meskipun X-nya positif, Y-nya negatif, tapi ketika ada suatu grafik pertidaksamaan yang arah arsiran daerah himpunan penyelesaiannya itu mendekati 0 atau ke arah 0, maka tandanya lebih dari sama dengan. Sebaliknya, ketika menjauhi 0, maka tandanya kurang dari sama dengan. Berdasarkan yang udah Kasih jelasin, misal Kasih punya contoh seperti ini. Ada suatu grafik pertidaksamaan yang dia terdapat bilangan 3 yang merupakan perpotongan si grafik dengan sumbu Y dan bilangan negatif 2 yang merupakan perpotongan grafik dengan sumbu X. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Dari sini kalian bisa tuliskan 3 yang merupakan perpotongan grafik dengan sumbu Y, maka dia 3-nya akan berpasangan dengan variabel X atau bisa ditulis 3X. Sementara si negatif 2, jadi kan tadi 3 sama X. Sementara yang negatif 2 di sini karena dia berpotongan dengan sumbu X, maka dia berpasangannya dengan Y. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah perkalian 3 dengan negatif 2. Berapa 3 kali negatif 2? 3 kali negatif 2 yaitu negatif 6. Tanda pertidaksamaannya bagaimana Kak? Kita lihat. Misalkan pada soal ini diberikan arsiran yang menuju ke 0. Nah, ketika arsirannya itu menuju ke 0 dan grafiknya itu berada pada daerah 2 di sini. Jadi di sini daerah 2 ketika X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Ketika di daerah 2 dan si grafiknya itu daerah penyelesaian atau arsirannya mendekati 0, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Kalau nggak percaya kita buktikan. Misalkan kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0
Apakah benar dia lebih dari sama dengan negatif 6? 3 kali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0. 0 yang lebih dari sama dengan negatif 6. Benar tidak? Ya. Berarti di sini bentuk pertidaksamaan yang memenuhi si grafik itu adalah 3x dikurangi 2y lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi sampai sini paham ya? Kalau kalian paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kazi punya soal yang seperti ini. Kalian bisa pause videonya dan kerjain dengan cara kalian dulu, lalu kalian tuliskan hasil jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita coba ngerjain bareng Kazi. Makasih yang udah nulis di kolom komentar untuk jawaban soal ini. Soalnya di sini daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan titik. Jadi di sini ada berapa grafik kira-kira? Ada 3 kan, misalkan ini 1, misalkan yang ini 2, dan misalkan yang ini 3. Grafik yang pertama, jika dilihat dia sejajar dengan sumbu Y, sehingga pasti pertidaksamaannya berbentuk variabel X yang titik dengan si bilangan yang menempel pada sumbu X, atau perpotongan si garis itu dengan sumbu X yaitu 6. Kalau nanti ada garis yang dia sejajar dengan sumbu X, misalkan seperti ini, berarti dia hasilnya adalah Y titik dengan si bilangan yang menempel pada sumbu Y. Oke, bentar ya, kasih hapus dulu. Oke. Nah, di sini tandanya kira-kira kemana ya? Jika dilihat, si gambar ini itu terletak pada daerah 1, berdasarkan penjelasan Kak Zi tadi. Nah, di daerah 1, tandanya ketika dia mengarah ke 0,0 atau titik O di sini, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Di sini kan arsiran garisnya mengarah ke 0,0. Oke, berarti kurang dari sama dengan. Kemudian, grafik yang kedua, bilangan yang terletak pada sumbu Y, perpotongan si garis itu. Perpotongan si grafik itu dengan sumbu Y adalah 5. Dia dipasangkan dengan X. Kemudian, yang menempel 5 ya, kita lingkarin biar jadi tanda kalau itu udah dikerjain. Nah, selanjutnya ada 4 yang merupakan perpotongan si grafik itu dengan sumbu X. Plus 4 yang dipasangkan dengan Y. Jadi kebalikan, ketika dia angkanya itu menempel di Y atau perpotongan si grafik dengan Y, maka dia berpasangan dengan X. Tapi kalau si angkanya itu perpotongan dengan sumbu X, berarti pasangannya dengan Y. Bagaimana dengan konstantanya, Kak? Konstantanya adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang ada tadi. Bilangan yang ada tadi berapa? 5 sama 4, sehingga 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu tandanya, dilihat di sini grafiknya adalah diarsir menjauhi 0. Di daerah 1 ketika dia arsirannya menjauhi 0, maka tandanya lebih dari sama dengan. Oke, bisakah disederhanakan lagi dalam bentuk ini? Tidak. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini adalah di grafik yang nomor 3, perpotongan si grafik itu dengan sumbu Y adalah 4, berarti 4X. Kemudian untuk perpotongannya dengan sumbu X adalah 8, sehingga di sini ditulis berapa? Oke, benar sekali, ditambah 8Y. Lalu bagaimana dengan konstantanya, Kak? Perkalian dari 4 dan 8 adalah 32. Kemudian tandanya gimana, Kak? Arsirannya kemana nih? Arsirannya mendekati 0 atau ke bawah garis, berarti dia tandanya adalah kurang dari sama dengan. Apakah bentuk dari 4X tambah 8Y kurang dari sama dengan 32 itu bisa disederhanakan lagi? Jawabannya bisa. Oke. Dibagi dengan berapa kedua ruas ini? Dibagi dengan 4, sehingga bisa dituliskan hasil dari penyederhanaannya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Loh, Kak, itu kan di pilihannya ada 1, 2, 3, 4, Kak. Tapi kok ini cuma 3? Oke, yang keempat adalah di dalam program linier, ketika kalian memiliki suatu sistem pertidaksamaan linier yang seperti nomor 2 dan nomor 3 ini, kalian juga
harus ingat bahwa akan ada si X dan Y. Fungsinya untuk apa? Untuk membatasi daerah penyelesaian itu. Kalau X-nya udah dibatasin, Y-nya nggak dibatasin, otomatis dia akan menjalar kemana-mana. Menjalar kemana-mana, kayak ubi dong Kak, bukan. Jadi nanti daerah penyelesaiannya itu tidak terkunci di dalam suatu daerah. Kemungkinannya akan masih ada daerah-daerah lain di luar itu. Nah, X-nya kan udah dibatasin nih di sini. Karena si X-nya udah dibatasin, berarti ada Y yang belum dibatasin gitu kan. Si X-nya kan udah dibatasin, sampai 6 doang X-nya. Nggak boleh jalan-jalan ke sana untuk himpunan penyelesaiannya gitu kan. Nah, Y-nya juga harus dibatasin gitu loh. Karena si daerah yang diarsir ini terletak di atas sumbu X, maka si Y-nya adalah Y positif. Jadi si semua ini itu menghasilkan Y-nya positif. Kenapa? Karena di atas sumbu X. Karena atas sumbu X. Sehingga Y-nya positif. Kalau positif berarti kan dia lebih dari sama dengan 0. Oke. Kalau sudah dari sini kita bisa tentukan si bentuk sistem pertidaksamaannya dalam opsi yang ada. Dia lebih dari sama dengan 0, semuanya sama Kak. Oke, X kurang dari sama dengan 6 ada semua. Oke, berarti si nomor 1 udah selesai kita temukan, si nomor 4 juga udah selesai. Sekarang nomor 2, 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Kira-kira yang mana ya? Yang A ini salah. Bukan opsinya yang A, yang B juga bukan. Yang C, iya. Yang D, bukan. Yang E juga bukan. Nah, kebetulan dari 5X ditambah 4Y aja itu udah ketahuan bahwa si jawabannya itu adalah C. Tapi kita tetap harus cek yang si nomor 3 tadi. Siapa tahu tuh si yang buat opsi itu typo gitu kan. Oke, jadi yang nomor 2 done. And then we go to number 3. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Benar ya di sini, sehingga si 1, 2, 3, 4 tuh ada semua di pilihan yang C. Jadi bentuk sistem pertidaksamaannya adalah yang C. Ada Y lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 6, 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kalau kalian paham dengan penjelasan Kak Zidi soal ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Thank you for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.